jamaah sekalian dapat menandai medsos Masjid Al-Hamra. Berikutnya adalah pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha Masjid Al-Hamra pada hari ini Kamis 10 Zulhijjah 1444 Hijriah 29 Juni 2023 Miladiah. Insya Allah yang akan menjadi imam adalah yang mulia karena Allah Ustaz Haji Muhammad Madinah Mulki. Beliau adalah hafiz Quran 30 juz. Sebagai khatib yang akan menyampaikan khutbah, nasihat, peringatan dan pembelajaran kepada kita semua pada hari ini adalah yang mulia karena Allah Bapak Kiai Haji Nur Sofa Tahir SI. Beliau adalah dai kota, tokoh masyarakat Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'adda jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqin siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abdul mursalin. Allahumma fasalli ala Muhammadin dil qalbil halim wa alihil mahbubina wa ashabihil mamduhina wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa ba'du faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa najal muti'un. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan pagi hari ini. Dua nikmat yang Allah masih limpahi kepada kita. Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal farq. Ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia. Ada dua nikmat yang manusia sering lupa, padahal itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah as-sihat, kesehatan. Yang kedua adalah al-farq, kesenggangan waktu. Alhamdulillah dua nikmat ini hari ini dapat kita raih dan kita miliki. Allah berikan kepada kita kesehatan sekaligus kesenggangan waktu sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Adha bersama-sama. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah kita, langkah kaki kita, niat kita dan hadirnya kita di majelis ini, di masjid yang kita cintai ini akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya serta yang istiqamah di jalannya. Dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan pada akhirnya al-fakir usi nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan selalu kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang mulia, tidak ada seorang nabi yang begitu besar mendapatkan ujian dari Allah melainkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai abal anbiya. Wa idzibtala Ibrahim bi kalimatin fa'tammahuna. Betapa banyak ujian-ujian yang harus dilewati oleh Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim dapat menyempurnakan semua ujian yang Allah berikan. Dari mulai Ismail kecil, Ibrahim sudah dipisahkan dengan anaknya. Dari situ kita melihat bagaimana perpisahan yang luar biasa yang dialami oleh Ibrahim dan putranya Ismail serta Siti Hajar. Di
ditinggalkan di satu lembah yang terpencil, yang tidak ada pepohonan, tidak ada manusia yang lewat. Akan tetapi Ibrahim meninggalkan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada berikutnya Nabi Allah Ibrahim juga mendapatkan ujian yang lebih besar lagi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pada saat Ismail sudah beranjak besar, pada saat itulah Ibrahim mengajak dialog kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Di dalam mimpimu anni azbahuka, bahwa aku menyembelih kamu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Terjadi satu dialog antara orang tua dengan anak yang tidak boleh pernah terputus. Ada hal apapun hendaknya kita bicarakan kepada anak kita, dan anak juga menjadi rujukan kepada orang tuanya untuk berdialog. Maka sang Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada putranya, bagaimana pendapat kamu? Sang anak yang tahu bahwa ini adalah perintah Allah, bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah. Maka Ismail mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukanlah apa yang menjadi perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah akan mendapati aku menjadi orang yang sabar. Maka ada 3 permintaan yang ku minta ayah sebelum kau sembelih aku. Pertama adalah tajamkan pisaunya ayah, agar Ananda tidak merasakan sakit yang terlalu panjang. Yang kedua, ayah, tutuplah muka Ananda, agar ayah tidak melihat bahwa yang ayah sembelih adalah putra kesayangan ayah. Dan yang ketiga, ayah, apabila darah sudah mengalir, borehkan ke baju Ananda dan sampaikan kepada Ummi Hajar bahwa ayah sudah menjalankan perintah Allah dengan benar. Tidak ada keraguan pada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Dan pada saat itulah datanglah syaitan menggoda Ibrahim. Dan syaitan mengatakan, Ibrahim, mimpimu hanya kembang tidur. Tidak mungkin seorang bapak memerintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Jangan lakukan Ibrahim, itu adalah kezaliman yang sangat besar. Tidak ada keraguan pada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dia ambil batu, dia lempar setan tadi. Tidak sanggup setan menggoda Ibrahim, maka dia masuk yang lebih lemah lagi kepada Sayyidatina Hajar. Wahai Hajar, apakah kau tidak melihat bahwa suamimu sudah mengasah pisau dan sebentar lagi dia akan menyembelih putra yang kau lahirkan, Ismail? Maka jangan biarkan Ibrahim melakukan itu, Hajar. Cegahlah Ibrahim. Hajar tahu bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya, oleh ayah daripada Ismail tidak salah, dan itu menjadi wahyu dari Allah. Maka dia ambil batu, dia lemparkan setan tadi, dan setan tidak sanggup menggoda Hajar. Maka dia masuk yang paling lemah, dia datangi Ismail. Larilah nak, sebentar lagi kau akan disembelih oleh ayahmu. Tinggalkan ayahmu, bahwa mimpinya hanya kembang tidur saja. Ismail yang begitu pasrah, yang begitu yakin dan tawakal bahwasanya ini adalah perintah dari Allah, maka dia ambil batu, dia lempar setan tadi. Dan ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita hari ini di Mina. Mereka sedang melempar Jumratul Ula Wusta Aqabah, menapaktilasi apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada 3 elemen penting dalam rumah tangga, yaitu seorang bapak, seorang istri, dan juga anak. Masing-masing menguatkan diri. Bapak bertanggung jawab terhadap kekuatan iman bagi istrinya, dan sang istri, sang ibu juga bertanggung jawab terhadap anaknya untuk menguatkan iman. Dan ketiga unsur tadi menanamkan pada diri bahwa hari ini dan saat ini kita sudah menjadi musuh terhadap syaitan. Inna syaitan adu mubin. Tidak ada celah, tidak ada waktu, tidak ada rongga untuk masuk syaitan. Dan ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita, istri kita, dan anak-anak kita. Maka pada saat pisau itu jatuh ke leher Ismail, maka pada saat itulah Allah mengganti dengan domba. Dan turunlah ayat, qala
inni ja'iluka linnasi imaman. Ibrahim, hari ini pantas kau menjadi seorang pemimpin. Kau berani mengorbankan apa yang paling kau cintai, putramu sendiri. Tidaklah seseorang menjadi pemimpin sejati kalau dia tidak mau berkorban. Dan Allah menginginkan Ibrahim berkorban untuk menghilangkan kecintaan kepada putra yang sangat dia sayangi. Tidak ada kecintaan melainkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'iluka linnasi imaman. Hari ini pantas Ibrahim kau menjadi seorang pemimpin. Hari ini pantas kau menjadi seorang bapak. Hari ini pantas kau menjadi orang tua yang patut diteladani, karena kau berani mengorbankan yang paling kau cintai. Dan Allah ganti dengan domba. Nabi Ibrahim terus berdoa, wa min dzurriyyati, bagaimana dengan keturunannya? Keturunanku ya Allah, agar mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin buat orang yang bertakwa. Qala la yanalu ahdudz zalimin. Kecuali mereka yang melakukan kezaliman, maka mereka tidak akan menjadi seorang pemimpin. Satu catatan penting buat kita semuanya, kullukum ra', bahwa kita semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa kalian semua dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kalian. Satu pertanggungjawaban yang paling besar, maukah kita berkorban untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk umat kita. Bukan mengorbankan rakyat, bukan mengorbankan orang lain, tapi berani berkorban untuk diri kita sendiri demi kepentingan orang banyak. Inilah satu catatan penting yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabiullah Ibrahim diperkenankan dengan kurbannya tadi, sehingga keturunan Ibrahim semua mereka menjadi seorang pemimpin sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Idul Adha yang mulia, satu cerita yang sesungguhnya ini menjadi teladan buat kita semua. Cerita yang sudah berlalu tentang nabi-nabi terdahulu, bagaimana memberikan contoh kepada kita yang harus kita teladani pada hari Idul Adha ini. Kita tidak diminta mengorbankan anak kita untuk kita sembelih, tapi bagaimana kita berani mengorbankan sedikit saja daripada harta kita, sedikit saja dari bagian yang kita punya, yaitu kurban kambing ataupun sapi. Dan pada saat kita kurbankan kambing dan sapi, dan ketika darah itu sudah mengalir, maka pada saat itu kita sudah mengorbankan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Ketika darah itu mengalir, sifat hewani yang ada pada diri kita luntur sesak. Karena sekali lagi, pada diri kita masih ada sifat-sifat kebinatangan, serakah, tidak mengenal halal dan haram. Itu yang harus kita sembelih bersamaan dengan darah yang mengalir. Mudah-mudahan dari khutbah singkat ini pada hari raya Idul Adha ini, setelah ini kita akan melihat bagaimana darah kebinatangan yang ada pada diri kita luntur, dan pada saat itu kita menjadi khalaqnal insan fi ahsanit taqwim. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang sudah mengikis sifat-sifat hewani yang ada pada dirinya. Oleh karena itulah, dalam khutbah ini ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil. Makna daripada kurban dan hikmah daripada Idul Adha ini adalah, pertama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurban tadi. Dengan Al-Quran yang sudah memberikan gambaran tentang Nabiullah Ibrahim, bagaimana derajat takwa tidak akan diperoleh kecuali Anda berani berkorban. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang takwa, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan kedekatan diri kita kepada Allah adalah ketika kita berani untuk mengorbankan sesuatu yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah mengikis sifat-sifat kehewanan yang ada pada diri kita, sifat serakah kita, tidak mengenal halal dan haram, tidak mengenal kawan dan teman, dan tidak peduli kepada yang lain. Inilah yang harus kita sembelih. Dan dengan korban tadi ada kita ajarkan bagaimana kita belajar berbagi kepada saudara-saudara kita, berbagi rasa, berbagi harta, dan berbagi sesuatu yang kita punya. Dengan Idul Adha ini kita akan melihat bagaimana kegembiraan orang-orang yang barangkali tidak pernah makan daging setahun sekali.
selamanya mungkin dia tidak pernah merasakan kenikmatan. Dan ketika kita berikan mereka bagian daripada harta yang kita punya dengan kita berikan daging dan tersenyum bahagia, idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada orang lain adalah nilai yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirul azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin waddallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wadda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Allahumma a'idal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidayah wansur man nasaraddin wahdul man hadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal zaladir wal mihan wasu'il fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'il buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurun 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya.
Allah